Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kitab Kunis Sahih Bukhari dan tentunya masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Taufik Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter, hari ini kita mau mengangkat tema apa ini? Ya, kita lanjutin kajian kitab Sahih Bukhari yang temanya sekarang masjid-masjid yang berada dalam rumah. Itu maksudnya adalah kita punya masjid atau kita punya musola gak? Bahasa kita musola ya? Ya. Dalam bahasa Imam Bukharinya masjid. Pasti ini untuk rumah orang kaya nih. Ya rumah orang miskin yang kecil. Tidur aja susah mau bikin musola katanya. Nanti kita ngeliat tagnya kayak gimana. Seperti apa ya? Seperti apa, boleh atau tidak kalau kita jamaah di situ. Ya, baik. Nah, kemudian juga telah hadir narasumber kita yang lain, Ustaz Ahmad Fatir Hambali LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang ketemu dengan Ustaz ya. Kita membahas terkait dengan tema kita hari ini. Dan yang akan membacakan hadis adalah Ustazah Siti Masyito dan juga Qori dan Qoriah. Nanti saya sebutkan gitu ya. Dan yang ada di studio pada saat ini adalah adik-adik dari Pondok Pesantren Putri Al-Kenaniyah Jakarta Timur, pimpinan Pondok Pesantren Ustaz Ahmad Fatir LC dan juga pimpinan Yayasan Ki Haji Rotandas Hambali Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap semangat ya, dan jangan cuma datang doang nih, tapi juga harus rajin bertanya gitu. Karena Anda adalah calon ibu rumah tangga yang solehah. Masya Allah. Kan berharap pengen rumahnya gede nggak? Nah, itu dia makanya. Nanti harus banyak bertanya. Baik, sebelum kita memulai, mari sama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qoriah Ustazah Siti Zakiyah dan Sari Tilawah Ustazah Nur Hasan yang akan membacakan surat At-Taubah ayat 107 sampai dengan 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh,
masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Ya, alhamdulillah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum kita masuk pada kajian kita, seperti biasa kami ingin menghimbau kepada Anda semua yang ingin ikut serta dalam gerakan menghidupkan sunnah, silakan mengirimkan donasi sebesar Rp50.000 rutin per bulan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri di 70329024993 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Nah, baik, seperti biasa kita update dulu apa kegiatan dari pengumpulan dana ini. Silakan, Dokter. Iya. Ini kan minggu pertama nih, Mas. Minggu pertama tahun baru Hijriah. Pusat Kajian Hadis akan memberi hadiah buat seluruh pemirsa di tanah air di mana saja berada, juga yang di luar tanah air. Banyak yang nonton di luar tanah air kita, di Australia banyak, di Mekah banyak. Di Mekah ada juga. Banyak. Nah, hadiahnya apa? Kita punya program baru, program hadis Kitab Riyadhus Shalihin, tapi dibikin tema baru. Isinya dari Riyadhus Shalihin, tapi temanya dirubah menjadi selangkah lagi Anda masuk surga. Caranya tolong lihat di sini. Ini klik di sini, sudah program Android. Ini dia. Boleh di close up. Ini selangkah lagi Anda masuk surga, kajian tematis Kitab Riyadhus Shalihin. Masuk ke sini. Gimana cara masuk surga? Mulailah dari sini. Mas Agus mau masuk surga, mulai dari sini. Ini mulai dari sini. Ya. Habis mulai dari sini, perkuat iman. Nomor 2-nya perluas ilmu. 3-nya perbanyak amal. Keempatnya atau kelimanya perbanyak ibadah. Lalu bermuamalah dengan benar. Lalu bersosiallah dengan santun. Lalu hiasi hari-hari hidup dengan baik. Menunggu kematian. Ketika menunggu kematian sambil berhayal, andai aku masuk surga. Coba dibuka aku nggak mau masuk neraka. Dan terakhir, karena kita belum meninggal, sekarang aku berdoa dulu. Langkah ke-12-nya. Dibuka udah bisa itu. Dibuka sekarang mau masuk dari mana? Mas Agus mulai dari mana? Dari yang belum meninggal tentunya. Berarti tinggal diklik aja, mulai dari sini, klik dari sini, mulai dari sini dengan apa? Dasar beramal ya. Dasar beramal, menjaga kualitas, terus sampai itu ada dalil, Dokter. Ketika diklik lanjutannya baru keluar hadisnya. Masih sampai nggak? Sampai ada nggak? Coba buktikan. Ini kan 2 minggu lagi, Ustaz. Oh iya. Ini udah ini lagi proses. Ikhlas, jujur kalau niat ya. Ikhlas, jujur, harus punya ilmu. Prinsipnya sama seperti yang Al-Hadi. Iya. Al-Hadi sudah selesai, sudah ada 20, mungkin hari ini 25.000, Mas. Yang ngedownload ya, alhamdulillah. 25.000 orang sudah menggunakan program kita. Ini mudah-mudahan lebih daripada itu, Mas. Masya Allah. Karena kalau program Quran banyak sekali di Android, program hadisnya agak sedikit. Dan ini searchingnya juga bisa, insya Allah. Kita pun berharap tidak hanya dengan di lain juga, tidak hanya Android, barangkali dengan webnya sudah. Dengan webnya sudah. Kuncinya adalah masuk surga. Boleh surga, boleh masuk ke surga, insya Allah akan ketemu, Mas. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi jelas ya pemirsa, dari apa yang Anda sampaikan, ini memang Pusat Kajian Hadis selalu membuat terobosan-terobosan baru. Dan sekali lagi terobosan ini dikembalikan lagi manfaatnya untuk masyarakat semua gitu. Jadi apa yang Anda sampaikan, insya Allah tidak akan sia-sia, karena setiap rupiah yang disampaikan insya Allah nanti akan menjadi amal kita di akhirat. Dan kita nggak sadar, nanti ternyata banyak sekali pahalanya. Salah satunya dari sini nih, ya kan? Loh, kok banyak begini? Dulu gara-gara 50.000 rupiah tuh padahal. Ya kan? Nah, mudah-mudahan ini jadi semangat kita untuk terus beramal. Catatannya lagi, ini wakaf, free. Wakaf, nggak usah pakai bayar. Handphonenya maksudnya? Nggak, handphonenya jangan. Programnya, Masya Allah. Baik. Ya, kita akan lanjutkan nanti. Kita jeda dulu untuk menyimak yang satu ini tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan Hadis.
Ayo bergabung dengan Gerakan Menghidupkan Sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam kajian kitab kuning Sahih Bukhari. Baik, kita langsung, ada ide udah siap ya, dengerin ya. Dengerin nih, jangan pada bengong nih. Dengerin dan nanti bertanya. Kalau nggak bertanya, kita yang akan tanya. Silakan dong, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saya berada, rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung lagi kajian kita kitab Sahih Bukhari. Sudah sampai kitab salat, babnya sudah bab ke-46 sebenarnya. Bab al-masajid fil buyut, bab masjid-masjid yang ada di rumah-rumah. Nah, cuman bab sebelumnya kita belum baca. Tema besarnya itu, tapi tema kecilnya yang sebelumnya juga ngikut itu. Karena itu kita baca dulu bab yang ke-45, hadis nomor 424. 424. Silahkan Ustazah dibaca. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab idza dakhala baitan yusalli haitsu syaa aw haitsu umira wala yatajassasu. Qala Imam Bukhari haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala haddatsana Ibrahim ibnu Sa'din an ibni Shihabin an Mahmud ibni Ar-Rabi' an Ityan ibni Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atahu fi manzilihi faqala aina tuhibbu an usalliya laka min baitik qala fa asyartu lahu ila makanin fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa safafna khalfahu fa shalla rak'ataini. Ya. Ini bab pertama, bab kalau orang masuk ke masjid di mana dia sholat haitsu syaa, terserah dia, atau haitsu umir, atau di mana diperintahkan. Wala yatajassas, jangan celangak celinguk. Kalau masuk rumah orang mau numpang sholat, sholatnya di mana? Ya tuan rumah bilang di mana? Iya. Sholat. Pas masuk ke sananya jangan ini handphonenya mana ya? Kan gitu. Nah ceritanya diceritakan oleh Utban ibn Malik. Rasulullah SAW datang ke rumah beliau. Terus Rasulullah bilang, aina tuhibbu an usalli laka min baitika, di mana kamu ingin saya sholat di tempat kamu ini. Lantas diisyaratkan di situ. Sana sholatnya di sana. Rasulullah sholat di situ, dan sahabat-sahabat yang lainnya bikin shop di belakangnya. Rasulullah sholat dua rakaat. Ini apa artinya di sini? Bahwa sahabat-sahabat juga punya masjid di rumah, atau musola, bahasa kita adalah musola di rumah. Ketika musola di situ, boleh gak kita sholat berjamaah di rumah? Boleh. Nanti babnya bab boleh loh mas ya. Boleh gak sholat berjamaah di rumah? Boleh. Boleh gak kita punya musola di rumah? Boleh. Alasannya mana? Dalilnya mana? Rasulullah pernah sholat di rumahnya Ibn Malik, Utban ibn Malik, dan ternyata Rasulullah sholat di situ juga berjamaah, dan itu tanda bahwa sholat di rumah boleh, atau orang boleh memiliki masjid di rumah atau musola di rumah. Nah, dalil lain kita baca dulu dalil berikutnya, bab berikutnya tolong dibaca Ustazah. Babul masajid fil buyuti. Qala Imamul Bukhari haddatsana Sa'id ibnu ada wasallal Bara ibn Azib fi masjidihi. Maaf. Wasallal Bara ibnu Azib fi masjidihi fi darihi jama'atan. Nah, sebelum kita masuk, bukti yang lain adalah Al-Bara ibn Azib punya masjid di rumahnya dan dilakukan sholat berjamaah. Ceritanya kayak gimana? Tolong dibacakan. Qala Imamul Bukhari haddatsana Sa'id ibnu Ufair qala haddatsani Al-Laitsu qala haddatsani Uqail an Ibni Shihab qala akhbarani Mahmud ibnu Ar-Rabi' al-Ansari anna Itbanu ibnu Malik
wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimman syahida badran minal ansar annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi fa idza kanat al-amtaru sala al-wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum fa usalli bihim. Ya, ini ceritanya kayak begitu, masih panjang ya, hadisnya panjang banget. Ceritanya sama orangnya ini, kok jadi sholat di masjid mas? Karena matanya yang kurang lihat. Nanti dia kalau misalnya ke masjid harus menembus tempat, kalau becek akhirnya repot gitu. Atau mungkin ada tempat-tempat yang membahayakan, repot. Beliau minta izin, ya Rasulullah boleh gak saya sholat di rumah? Boleh. Terus kalau gitu engkau dong sholat dulu di rumah. Rasulullah diminta kayak gitu, dan Rasulullah janji sama beliau, saya akan datang, dan ternyata Rasulullah sholat di rumahnya beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa nggak apa-apa kita bikin musola di masjid. Siapa yang lebih berhak untuk sholat di rumah, di masjid di rumahnya adalah ibunya atau istrinya atau anak perempuannya. Yang laki-lakinya di mana lebih afdolnya di masjid. Sekali-kali jamaah sama istri sama anak boleh, babnya adalah boleh. Afdolnya laki-laki, afdolnya tetap di masjid. Oh iya. Baik Ustaz. Kalau saya malas sekali ke masjid gitu. Masya Allah, ini tantangan sebenarnya ya. Nah, dokter, sebelum ini panjang sekali ya, hadisnya. Hadisnya panjang ya. Dan itu luar biasa ya. Maksudnya kalau kita kembali lagi bagaimana proses pembuatan hadis, ini teksnya itu bisa panjang begitu, yang ingatnya berarti luar biasa ya. Ini kan baru satu hadis. Hadis tentang zakat lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi kok. Beliau hafal satu kitab ini, beliau hafal semua. Imam Bukhari bukan cuma segitu. Nah, 10 kali gitu beliau udah hafal. Mas Agus 10 lembar belum hafal. Itu dia tuh masalahnya tuh. Jadi dulu itu memang komputer adalah otaknya. Betul. Gitu. Masya Allah. Kebayang ya, gimana menghafal sekian banyak 10 kali begini di dalam kepala sendiri gitu. Dan nggak ketukar-tukar juga ya? Nggak ketukar-tukar. Kalau untuk para perawi hadis, kalau ketukar namanya nggak dobit. Namanya nggak dobit. Nah, kalau nggak dobit, nanti hadisnya jadi nggak sahih. Syarat untuk bisa masuk ke Sahih Bukhari, orangnya harus dobit dulu. Di antara dobit, persyaratannya adalah hafalannya harus kuat, harus tepat. Ya, dan pasti hafiz juga dong ya? Pasti. Masya Allah. Luar biasa, subhanallah. Ini karya daripada guru-guru kita ya. Allah memberikan yang sangat luar biasa pada imam kita. Baik, nah mungkin Ustadz ada sesuatu yang ingin ditambahkan dulu nih. Iya. Terkait apa tadi yang sampaikan dokter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hanya menambahkan dengan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Lutfi, bahwasannya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kita penjelasan bahwasannya sholat di rumah itu tidak masalah. Artinya sholat di dalam rumah itu diperbolehkan dan boleh-boleh saja dilakukan oleh siapapun orang muslim yang ingin sholat di dalam rumah. Ditegaskan di sini, jangan sampai maksud saya ada salah paham. Artinya nantinya orang kebanyakan sholat di rumah daripada orang sholat di masjid. Sedangkan di sini Rasulullah SAW dalam hadis lain, beliau bersabda, fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Jadi dalam hadis lain beliau menegaskan di sini bahwa sesungguhnya seutamanya atau sebaik-baiknya sholat seseorang itu ada di dalam rumahnya, kecuali sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu bagi yang laki-laki seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Lutfi, itu kalau bisa diusahakan sholatnya di masjid, apalagi rumahnya di dekat masjid. Ya. Udah rumahnya dekat masjid, sholatnya
di rumah juga kan repot tuh jadinya. Intinya syiar Islamnya tidak ada nantinya. Syiar Islam jikalau semuanya nanti sholat di rumah, akhirnya masjidnya kosong. Buat apa kita punya masjid kalau emang masjidnya itu tidak didirikan di dalamnya sholat? Apalagi kita lihat masjid-masjid sekarang, Dr. Lutfi ya, itu gede-gede, cuma isinya kagak, yang sholat kagak. Jadi intinya kita harus menegakkan syiar Islam, yaitu sholat bagi yang laki-laki untuk rajin sholat di dalam masjid, dan untuk yang perempuan silahkan sholat di dalam rumah. Masya Allah. Nah tadi dokter kalau nggak salah sempat menyampaikan juga dari situ ya, ketika Rasulullah sholat 2 rakaat itu sholat apa dokter? Nah di sini menjadi pertanyaan, apakah sholat sunnah atau sholat fardu? Ya. Kalau sholat sunnah gimana kok jamaah? Ya. Jamaah. Kalau sholat fardu kenapa Rasulullah nggak sholat di masjid fardu? Ini pertanyaan ini pasti menimbulkan khilafiyah karena tidak ditegaskan sholatnya sholat apa. Kalau kita kan ada sholat tahiyatul masjid ya. Iya. Kalau di rumah tahiyatul masjid rumah maksudnya gimana? Tahiyat rumah gitu ya. Nah, di sini kita mau baca nih satu hadis berikutnya, mengisyaratkan. Tapi sebelum itu kita harus ingat dulu bahwa kalau kita bikin rumah kan dirancang tuh Mas tuh. Ya. Ada nih kamar tidurnya, nih kamar mandinya, nih ruang makannya, nih ruang tamunya, nih ruang nonton TV-nya, tapi ruang musholanya lupa Mas. Iya betul. Ini kan jadi salah. Harusnya seorang muslim kalau bikin rumah jangan lupa mendesain musolanya. Tapi tadi lagi-lagi dikhususkan buat sholat sunat, jangan buat sholat wajib di situ. Sholat wajibnya laki-laki di masjid. Nah, terus apa manfaatnya? Jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Kalau rumah kita nggak pernah disolatin tuh kayak kuburan, kayak mati. Nah, kita solatin biar ada cahayanya. Itu juga disebutkan dalam hadis ya. Betul. Kalau nggak salah, masalul bait alladzi yadhkurullahu fihi wal bait alladzi la yadhkurullahu fihi kamasalil hayy wal mayyit. Jadi perumpamaan rumah yang tidak pernah di dalamnya dibuat berzikir kepada Allah, salah satunya sholat atau lain sebagainya yang berbentuknya zikir, itu seperti orang mati dan hidup kata. Orang mati yang hidup atau gimana? Enggak, maksudnya orang mati yang orang hidup gitu maksudnya. Iya. Mati yang hidup. Jadi, Baik. Tadi ada yang mau dibacakan lagi, Dokter? Iya. Nah, ini untuk menjawab yang tadi tuh. Untuk menjawab yang tadi, tolong bacakan bab selanjutnya. Babut tayammuni. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tayammuni fi dukhulil masjidi wa ghairihi. Wa kana Ibnu Umar yabda'u bi rijlihi al-yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra. Qala Abu Hurairah qala hadatsana. Qala Imam al-Bukhari haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Syu'bah an al-Ash'ati ibni Sulaim an abihi an Masruq an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a fi sya'nihi kulli fi dhuhurihi wa tarajjulihi fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Ya. Bab berikutnya bab mengenai mendahulukan kaki kanan kalau masuk ke masjid. Masuk masjid. Ceritanya Rasulullah bilang bahwa Aisyah bercerita Rasulullah senang banget untuk mendahulukan yang kanan dalam segala masalahnya, baik dalam toharoh maupun dalam pakai sendal maupun pakai sepatu maupun melangkah kemana aja, itu mendahulukan kaki kanan. Walhasil kalau masuk rumah mendahulukan kaki kanan juga. Mau masuk ke masjid rumah mendahulukan kaki kanan juga. Keluarnya kata Ibnu Umar, keluarnya kaki kiri. Nah, pakai tahiyatul masjid atau tidak? Kalau rumahnya itu babnya udah dikatakan masjid, maka hukumnya boleh untuk tahiyatul masjid. Tapi kalau udah diklaim bahwa ini adalah masjid saya, musallanya. Tapi kalau belum, ya nggak usah pakai tahiyatul masjid. Nah, sebaiknya musola atau masjid di rumah itu posisinya di mana, Dokter? Apakah di depan, di halaman? Ada juga kan yang kepisah tuh.
di halamannya, ada yang menyatu dengan rumah. Nah, menyatu juga ada yang taruhnya di belakang, ada yang taruhnya di ruang tamu di depan. Bagusnya di mana? Kalau kita lihat Rasulullah sholat. Kita udah cerita nih Mas nih dalam pertemuan sebelum ini. Rasulullah kan rumahnya kan kecil banget. Punya gak Rasulullah ruang musola? Gak punya. Karena pas sholat aja kaki Aisyah singkirin. Kata ini kadang-kadang sholatnya di atas kasur. Nah, berarti Rasulullah nggak punya ruang sholat. Bagi yang rumahnya besar, silahkan. Bagusnya yang mana? Jangan depannya WC, belakangnya musola. Ini yang bagus adalah di tempat yang terhormat. Tempat terhormat dari mana? Yang penting tidak bertabrakan dengan hal-hal yang bikin khilafiyah. Nah, terus berlaku nggak aturan-aturan umum seperti masjid, misalkan perempuan ketika haid, begitu? Iya. Kalau umpamanya itu kita jadikan masjid atau bukan gitu. Kalau kita udah bikin pavilion di depan, kita akan jadikan musola, maka berlaku itu. Karena kita udah anggap ini sebagai masjid. Tapi kalau misalnya ini ruang jadi serbaguna, kita sering sholat di situ, maka tidak berlaku. Tidak berlakunya contohnya adalah istri Rasulullah SAW duduk berzikir dari Rasulullah sebelum sholat subuh sampai Rasulullah pulang sholat duha. Ini waktu lagi head, Mas. Duduk di musolanya. Musolanya apa? Artinya tempat duduknya. Nah, ini bukan masjid. Jadi tergantung diniatkan dulu sebagai apa ya? Sebagai apa? Masya Allah. Jadi memang harus ada desain dan juga pengaturan yang khusus ya. Mungkin kalau saya berani bilang bahwa kalau terpisah kan ada tuh ya di ujung rumah ya, di halaman rumah dibikinkan musola sedikit kecil, itu berlaku hukum masjid. Kalau di dalam mungkin enggak, karena menyatu dengan rumah, dan masih digunakan untuk hal-hal yang lain. Masya Allah. Jangan tambah lagi, Ustaz? Ya, mungkin saya menambahkan saja, jikalau tanah yang dibuat masjid itu diniatkan wakaf untuk masjid, saya jadikan untuk masjid di halaman rumah saya, maka berlaku hukum apa? Masjid. Hukum masjid. Kalau nggak diwakafkan atau udahlah ruang serbaguna, tapi memang biasanya setiap hari sholatnya di situ bersama keluarga, yaitu tidak berlaku hukum masjid. Nah, nanti problemnya adalah bagaimana kalau lapangan parkir? Basement. Iya. Apakah boleh tahiyatul masjid di situ? Jadi khilafiyah lagi. Lagi. Saya ngambil jalan tengahnya. Kalau untuk kehati-hatian nggak mau sholat tahiyatul masjid boleh. Kalau mau dibilang ini kan masjid juga, karena perbedaan zaman ya. Perbedaan zaman. Oke, mau tahiyatul masjid juga silakan. Silakan. Iya. Nah, dokter, sebenarnya dengan adanya musola tadi kan sudah disampaikan ya, supaya rumah itu lebih hidup. Secara apa sih? Ada ini nggak sih hal-hal yang mempengaruhi kehidupan orang itu, rumah itulah. Ketika itu ada masjid di situ, ada musola. Tadi kita jadikan untuk berzikir ya. Kalau umpamanya kita sekali-kali Mas sholatlah berjamaah antara suami istri sama anak. Habis gitu duduk deh berzikir, zikir sama-sama. Ketika zikir sama-sama kan enak tuh. Kalau saya suka ngajarin ya di majelis taklim saya minta mereka untuk baca doanya gantian. Hari ini bapaknya baca doa, oke, itu biasa. Besok ibunya baca doa. Anak dan bapak ngaminin. Besoknya lagi atau sholat yang berikutnya lagi anak yang baca doa. Bapak dan ibu ngaminin. Keharmonisan lebih harmonis nanti. Betul. Dan permintaannya kadang-kadang lucu ya. Anak tuh, ya Allah, jadikanlah bapak saya jangan marah-marah mulu. Pulangnya jangan malam-malam mulu kan gitu. Duit jajannya ditambah. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan justru jadi bapaknya tersenyum, bapaknya merasa ini bukan nyindir, ini doa kan gitu. Malah jadi bagus. Saya pribadi suka maksa anak saya untuk berdoa dan saya ngaminin.
ayo berdoa. Dia malu-malu berdoa. Pakai bahasa Indonesia, kenapa enggak? Iya. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya. Baik, ya kelihatannya kita harus jeda dulu dan akan kita lanjutkan lagi masih berbicara tentang masjid yang berada di rumah atau rumah yang ada masjid ya. Kita bersama kami karena setelah ini kita akan kembali lagi masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, kita lanjutkan kajian kita, langsung kita akan berikan kesempatan sama adik-adik kita dari Pondok Pesantren Putri Al-Kinaniyah untuk bertanya. Langsung saja di sebelah kanan saya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah, ingin bertanya, mengapa kaum laki-laki itu afdol sholatnya itu di masjid? Bagaimana dengan kaum perempuan? Oke, begitu ya. Baik, terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sebelahnya, lanjutin. Nama saya Dina Ramadina. Kenapa kalau kan rata-rata laki-laki itu langsung masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid? Kenapa rata-rata tuh wanita enggak? Oke, baik, itu ya. Ya, terima kasih. Dua dulu ini. Dokter atau Ustaz, silakan. Ya, saya yang pertamanya, Ustaz yang keduanya. Ya, itu masjid kan emang didirikan untuk tempat berkumpul. Laki-laki kan disuruh untuk menjadi tanggung jawab besarnya di luar. Ya. Kalau wanita tanggung jawabnya banyak di rumah. Nah, kalau misalnya laki-laki tempat kumpulnya nggak ada, di mana? Ya, nanti kalau misalnya nggak disuruh ke masjid, nongkrongnya ntar di kafe ketemuannya. Pos ronda. Di pos ronda. Kalau di masjid kan enak, yang di masjid kan pasti yang dilakukan hal yang positif. Kalau di kafe kan yang negatif. Kalau di pos ronda mainnya kaple. Betul. Di masjid nggak boleh ya. Jawabannya. Nah, kalau umpamanya semuanya diwajibin ke masjid, yang jaga anak siapa? Iya. Kalau umpamanya suami istri ya, anaknya baru 1 tahun. Kalau istrinya juga harus ke masjid, itu yang jaga anak siapa? Anak dibawa, ya udah ribut tuh masjid. Karena banyak pengantin baru yang punya anak 1, semuanya bawa ke masjid. Iya. Itu mungkin hikmah dibalik kenapa kok laki-laki yang disuruh untuk ke masjid, perempuan bukan berarti perempuan tidak boleh sholat di masjid. Perempuan mau sholat di masjid silahkan. Mau jamaah tiap hari silahkan. Cuman persyaratannya adalah mintalah izin kepada suaminya untuk sholat di masjid. Ya. Kalau suami waktu haji, kalau sholat Jumat tuh perempuan ramai juga. Iya, betul. Terus tadi kalau suami istrinya minta izin untuk sholat di masjid, suaminya tidak boleh melarang. Harus diizinin. Kecuali kalau ditahu nih, lo mau ke masjid habis itu kan mau belanja ya, belanja. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau emang istrinya mau ke masjid doang, mau sholat, maka nggak boleh dilarang. Baik, dilarang karena nggak punya duit maksudnya. Kalau boleh, kalau punya duit ada. Silakan Ustaz. Ya, untuk pertanyaan yang kedua itu, menurut saya itu kurang pemahaman saja ya. Di dalam memahami suatu konteks hadis, menurut saya hadis tentang tahiyatul masjid itu umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi laki-laki setiap masuk ke dalam masjid disunnahkan juga untuk sholat tahiyatul masjid. Perempuan pun
begitu masuk ke dalam masjid disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Iya, cuman penyakitnya kan gini, ketika perempuan itu masuk ke masjid, lihat ada temennya, milih ngobrol daripada itu permasalahannya. Iya. Kalau sholat tahiyatul masjid itu nggak boleh diawali dengan ngobrol dulu. Nggak boleh, maksudnya nggak boleh duduk. Nggak boleh duduk. Oh, jongkok boleh. Kalau jongkok masih bisa ya. Masih bisa. Iya. Masih bisa sholat. Jadi kalau udah duduk nggak berlaku tuh. Nggak berlaku. Jadi kalau duduk namanya sholat apa? Kalau sudah itu? Namanya udah ngapa-ngapain. Oh. Kalau tahiyatul masjid kan istilahnya belum ngapa-ngapain. Iya. Dia penghormatannya ke masjid. Kecuali lupa kali duduk, mau sholat tahiyatul masjid gitu. Kalau itu hukumnya hukum orang lupa. Ah iya, baik. Ya, di sebelah kiri saya, silakan. Nama saya Yun Mulia. Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya jika kita membuat ruangan khusus untuk ibadah, nah di samping ruangan tersebut ada kamar mandinya? Ya, baik. Terima kasih. Yang di depan silakan dilanjutkan. Nama saya Asmani. Saya ingin bertanya, apabila kita membuat rumah masjidnya itu terpisah dari rumahnya. Pas membuat masjid itu ada tanah tetangga kita yang terbawa oleh kita untuk membuat masjidnya. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Luar biasa ini ya pertanyaannya. Iya. Susah. Silakan. Coba dulu, Dokter. Tadi ketika kita merancang rumah, sekarang kan orang sebelum bikin rumah tuh kan digambar dulu. Ya. Tolonglah gambar. Kalau mau bikin kamar mandinya jangan di depan masjidnya. Maksudnya kan ngadep kiblat kan ke sana nih umpamanya. Jangan bikin niannya di sini, WC-nya di sini. Yeah. Tapi buatlah WC-nya di kanan atau WC-nya lebih baik lagi di belakang. Kan tinggal digeser doang. Bagaimana kalau sudah terjadi, hukum fikihnya lagi kita pakai nih, bukan hukum afdalnya. Yeah. Kan ini tertutup. Udah tertutup berarti ya sudah selesai. Tetap boleh gitu. Bolehnya, bab bolehnya boleh, tapi bab afdalnya lebih baik ini di belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jawab dulu Ustaz. Kalau yang pertanyaan yang kedua itu dia bikin masjid cuma mengambil tanah hak orang lain. Iya. Itu menurut saya itu sudah jelas hukumnya. Mengambil tanah hak orang lain itu tidak boleh. Dalam salah satu hadis, mungkin kalau tidak salah artinya itu barang siapa mengambil sejengkal tanah dari orang muslim, maka akan dipendam dengan 7 lapisan langit. 7 lapis bumi ya. 7 lapis bumi ya, 7 lapis bumi. Jadi itu perbuatan dolim kata saya. Jadi nggak boleh bikin masjid di tanah orang. Nggak boleh. Bahkan dalam fikihnya Mas, dalam fikihnya itu bagaimana kalau umpamanya kita ini santri pasti sering nih pakai sejadah orang lain. Iya. Sendal. Iya. Sendal kan buat wudu nih. Ini sejadah buat sholat nih. Sejadah orang lain boleh atau tidak? Ini ada pendapat tidak boleh, ada pendapat tidak boleh. Kalau dilakukan sah atau tidak? Sholatnya. Imam Ahmad berpendapat sholatnya sah, dosanya tetap. Itu dosanya sah, sholatnya sah, dosa make barang orang lain tanpa izin tetap dosa. Terus bagusnya kayak gimana kalau santri ini tulis saja sajadah wakaf. Jadi sejadah saya nih, teman-teman satu kamar atau satu asrama, sejadah saya sudah saya wakafin nih. Siapa aja yang mau pakai silahkan. Iya. Masalah kalau terus wakaf kagak ada yang mau nyuci gitu masalahnya. Nggak ada yang merasa bertanggung jawab. Itu problemnya kalau udah jadi hak milik bersama tuh. Nggak ada yang mau ngaku. Nyucinya adalah nyuci untuk dipakai bersama. Berarti kan pahalanya lebih besar, Mas. Iya, saling ngandelin aja. Kan udah sering make lo nyuci dong katanya. Baik, subhanallah. Ya. Boleh silakan. Kalau buat orang beser itu lebih baik sholat di masjid apa di rumah? Ya ini kan beliau ustadzah juga nih di pesantren Kinania ya. Kalau beser gimana? Kalau perempuan pakai pembalut, toh apa namanya
hal yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Iya. Mengotori masjidnya tidak terjadi. Tapi kalau laki-laki, yang beser, ini fikih. Itu guru saya sama guru beliau juga, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti almarhum, itu ngajarin tisu ditaruh gini. Ya, mohon maaf, sama fungsinya dengan tadi alat pembalut tadi untuk laki-laki. Sehingga kekhawatiran untuk mengotori bajunya atau musolanya tidak terjadi. Atau pakai pampers juga boleh kan? Bahasa yang lainnya pakai pampers. Serius, pampers itu ada juga untuk yang dewasa, jangan buat bayi doang. Tapi Ustaz, maaf, tetap lebih afdol di masjid daripada di rumah ketika dalam keadaan seperti itu. Iya, tetap. Kecuali diare. Kalau diare nggak bisa ditahan. Kalau air kecil bisa ditahan, bisa ini. Hanya sedikit ya. Kalau diare kan repot itu ntar. Kita mungkin untuk orang yang salisil baul itu ya, hukumnya orang beser. Itu dalam hal wudunya itu juga harus diperhatikan. Maksudnya wudunya harus setelah masuknya waktu sholat. Kemudian setelah wudu itu nggak boleh ngobrol kanan kiri atau gosip kanan kiri, langsung ke masjid untuk melakukan sholat. Jadi kalau misalkan setelah wudu kemudian ngobrol atau ngapain yang tidak ada hubungan dengan sholat, maka harus mengulangi wudunya kembali. Jadi sama hukumnya dengan orang darurat ya. Iya. Itu tahap-tahap yang kehati-hatian seperti itu juga. Sekalipun ada yang berpendapat ini kan penyakit ini. Ketika penyakit kalau kayak gitu kayaknya susah banget gitu. Kayaknya susah banget. Bukan berarti pendapat itu salah, enggak ya? Pendapat itu adalah kehati-hatian, bentuk kehati-hatian. Lebih hati-hati lagi ganti sarung. Ganti sarung, tungguin dulu sebentar, setengah jam lagi kan udah selesai itu. Berarti nggak bisa ikut jamaah dong. Buang airnya setengah jam sebelum azan. jadi kan ini lagi. Tapi pendapat yang lebih ringan adalah kalau ini dianggap penyakit, maka hukumnya adalah hukum penyakit. Hukum penyakit lebih ringan dibanding tadi itu hukum air kotor biasa. Iya, baik. Ya, silakan lagi bertanya yang di belakang, ada 2 orang lagi ya. Nama saya Devitri Indriani. Saya ingin bertanya, apabila di dalam suatu rumah tidak ada musola, tetapi ada suatu ruangan yang dibiasakan untuk sholat berjamaah, apakah itu dinamakan musola dalam rumah? Iya, bagus, terima kasih. Tadi silakan. Ayo. Nama saya Syarifah, saya ingin bertanya, jika di suatu rumah terdapat masjid, boleh nggak dijadiin untuk sholat hari raya? Iya. Luar biasa nih. Iya betul itu pertanyaan begitu. Di pondok kagak ada yang nanya tapi. Enggak, ini punya hayalan rumahnya gede-gede semua nanti nih. Bagus ya. Pertanyaan pertama tadi apa? Yang pertama, kalau yang biasa digunakan ruangan itu untuk musola, apakah itu otomatis jadi musola? Iya. Tadi kan tinggal klaimannya. Ini emang jadi musola benar atau masih serbaguna? Nanti kan kalau umpamanya tadi itu ternyata ini bagiannya terpisah, maka hukumnya kan terjadi hukum masjid. Head nggak boleh di situ. Tapi kalau umpamanya masih di dalam rumah, ini cuman sering dipakai buat sholat, maka kan hukumnya bukan hukum masjid. Orang head masih boleh aja sholat di situ atau duduk di situ. Jadi tergantung dari klaiman si. Nah, Rasulullah sendiri tadi kita udah katakan Rasulullah tidak punya musola khusus di rumah beliau. Kenapa? Pertama adalah tinggal buka pintu udah masjid. Yang kedua rumah beliau kecil banget. Nggak cukup buat bikin ruangan khusus buat musola. Ya, terus yang kedua tadi? Yang kedua itu bolehkah sholat Idul Fitri di rumah? Jadi sholat Idul Fitri utamanya itu di masjid. Utamanya sholat Idul Fitri di masjid. Oleh karena itu boleh saja sholat Idul Fitri dilakukan di rumah. Bahkan sholat Idul Fitri itu boleh sendirian tuh boleh. Secara munfaridan kita sendirian itu boleh dalam rumah. Tetapi kurang syiarnya gitu ya. Kurang kita menggerakkan di hati kita ini bahwasannya adalah salah satu yang perlu
ditegakkan di dalam hati seorang muslim untuk menegakkan syiar-syiar agama Islam. Salah satunya itu sholat Idul Fitri di masjid. Tapi kalau ditanya boleh nggak? Boleh. Sholat Idul Fitri di rumah. Kita ingin ingetin nih para pemirsa sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita bahas lebih dalam lagi, itu ada fikih boleh, ada fikih afdol, ada lebih aula. Mana nih? Kita jangan selalu main di bab boleh. Jangan selalu main di bab boleh. Tapi lebih baik adalah mainnya di bab afdol. Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Tadi sholat Idul Fitri, Rasulullah sendiri nggak di masjid tapi di lapangan kan gitu kan? Karena biar muat. Nah sekarang di lapangan siapa yang sholat di lapangan? Udah jarang kan gitu. Masjid Nabawi udah gede banget, Masjid Haram udah gede banget, kan nggak pernah di lapangan lagi tuh. Udah di masjid. Tapi boleh gak di lapangan? Boleh. Terus kalau di rumah gimana? Ntar yang khutbah siapa? Yang ini siapa? Makanya bab boleh itu jangan selalu dipakai. Tapi untuk hukum fikih beliau boleh-boleh aja bilang boleh gitu. Sama seperti ini yang paling gampang. Aurat ya. Aurat laki-laki. Yang paling gampang kan aurat laki-laki pusar dan lutut. Boleh gak saya ke masjid dengan menutup pusar sampai lutut? Boleh. Iya. Sah gak seorang imam mau nutup auratnya pusar sampai lutut? Sah gak Mas? Iya. Boleh. Boleh. Sah. Berarti gak kalau jadi imam kayak begitu? Iya. Iya. Boleh. Masya Allah. Jadi gak berani. Mungkin yang sholat Idul Fitri yang di rumah itu barangkali yang menjadi yang khutbahnya lihat TV dulu, dokter. Lihat TV khutbahnya, sholatnya di situ gitu. Masya Allah. Baik, waktu kita tinggal sedikit lagi. Tadi masih ada yang mau bertanya ya? Sudah nggak ada? Oh, Masya Allah, ini luar biasa loh dari santriwati ini. Subhanallah, keinginan tahunya tentang tema ini sungguh sangat besar. Dan saya pikir kelihatannya ini calon yang memiliki rumah yang besar-besar semua ya. Ya, lebih bagus, paling enak sih benar di rumah tuh di depannya lapangan bola, pasti besar halamannya. Cuma pesan tersirat Mas, pesan tersirat di hadis ini adalah kalau yang pengen bikin rumah, tolong didesain satu ruangannya buat musola. Terus tapi tetap ya perginya sholat jamaahnya tetap di masjid, sholat sunatnya ntar di situ. Tapi dokter nih kalau sudah diniatkan musola ya. Tiba-tiba suatu saat jumlah anaknya tambah. Terus nanti musola dirubah lagi dari kamar gimana tuh? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Boleh gak? Boleh. Kan itu bukan barang wakaf yang gak boleh dijual. Iya. Masya Allah. Baik, waktu kita sudah habis dan kita akan melihat siapa yang menjadi pemenang untuk kuis yang pernah disampaikan. Dokter silakan. Apa sebab adanya hadis palsu? Ini sebabnya ada banyak Mas. Di antaranya adalah fanatisme madhab, terus ada kepentingan politik, ada kepentingan keuntungan bisnis ya maksudnya, ada fanatisme suku atau bangsa, ada mencari muka penguasa. Ini diantara jawabannya. Dan yang sebagai pemenang adalah yang pertama Rizha Riftian Ilham bin Rafai, ini di Jepara. Kemudian Andra Registri, ya tidak jelaskan tempatnya. Dan yang ketiga adalah Rahmawati Safitri. Alhamdulillah Anda akan mendapatkan hadiah dari Pusat Kajian Hadis. Baik, pertanyaan yang berikutnya dokter. Rumah siapakah yang pernah dijadikan musola buat Rasulullah ya, atau musola rumah siapakah yang pernah disinggahi atau diimami oleh Rasulullah, disolati oleh Rasulullah SAW. Rumah siapa? Pertanyaannya Anda sudah tahu jawabannya, silakan kirim dengan mengetik kuis, spasi nama, spasi alamat, spasi jawaban, kirimkan ke 0818-995-993 atau di email pusatkajianhadis@gmail.com. Anda yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah dari Pusat Kajian Hadis. Baik, saya kira waktunya sudah habis ya dokter. Terima kasih Ustaz juga dan semua adik-adik sekalian ya. Mudah-mudahan terus semangat untuk belajarnya ya. Baik pemirsa, terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dan waktu. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maulana Muhammadin